Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renardo dari kelompok Urun Cigugur. Saya akan menjawab soal bab 10 bersama 3 rekan saya. Ada Muhammad Syahdan Mulaifi, Berlian Rizky Saputra, dan Aulia Rahman Al-Ghifari. Jawaban nomor 1 adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Ia dikenal karena menentang penyembahan berhala, bahkan berani menghancurkan patung-patung sesembahan kaumnya. Ia diuji dengan banyak cobaan, termasuk perintah menyembelih anaknya Ismail yang kemudian diganti oleh Allah dengan seekor domba. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapak para nabi dan tokoh penting dalam agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Jawaban nomor 2, salah satu dalilnya terdapat dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Coba nomor 3, Nabi Ibrahim AS dan akhirnya berseteru karena permasalahan sesembahan. Tulisnya Al-Quran menceritakan hal tersebut beserta artinya. Suratnya terdapat di Quran Surat Maryam ayat 42-43 yang artinya, ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagai ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya akan kutunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Nomor 4, apa yang kalian ketahui tentang moral manusia pada saat itu? Jawabannya, pada saat Nabi Ibrahim lahir, masyarakat dipenuhi dengan penyembahan berhala, kesyirikan, dan kebodohan spiritual. Mereka membuat patung sendiri lalu menyembahnya. Raja Namrud bahkan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Norma-norma kehidupan pun sudah jauh dari nilai kebenaran dan ketuhanan. Itu jawaban nomor 1 sampai nomor 4. Soal nomor 5, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Hajar ke Mekah? Jawabannya adalah karena atas perintah Allah, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya Ismail ke lembah yang tandus atau Mekah untuk mempersiapkan tempat yang akan menjadi pusat ibadah untuk di masa depan dan sebagai bentuk ujian keimanan serta ketaatan kepada Allah. Soal nomor 6, apa alasan Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar pindah ke Mekah? Jawabannya adalah Sarah meminta hal itu karena adanya kecemburuan terhadap Hajar setelah melahirkan Ismail, anak dari Ibrahim. Namun perpindahan ini pun bagian dari takdir Allah untuk menjalankan rencananya yang agung di Makkah. Soal nomor 7, Nabi Ibrahim memiliki banyak musuh karena mensiarkan agamanya pada saat itu. Siapa saja yang memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Sebutkan. Musuh utama Nabi Ibrahim adalah Raja Namrud dan sebagian besar kaumnya yang masih menyembah berhala serta menolak ajaran tauhid yang beliau bawa, termasuk ayahnya sendiri, Azar. Soal nomor 8, apa yang kamu ketahui tentang munculnya air Zam-Zam di kota Mekah? Jelaskan menurut pemahamanmu. Air Zam-Zam muncul saat Hajar mencari air untuk anaknya Ismail yang menangis kehausan. Ia berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Kemudian malaikat Jibril datang dan memancarkan air dari tanah dengan hentakan kakinya. Dan keluarlah air Zam-Zam sebagai rahmat dari Allah. Ya, berikutnya adalah soal nomor 9. Jelaskan tentang peristiwa lari-lari kecil yang dilakukan Hajar antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Peristiwa ini terjadi ketika Hajar panik mencari air di padang pasir. Ia berlari 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Inilah yang kemudian menjadi salah satu rukun dalam ibadah haji yang disebut sa'i, untuk mengenang perjuangan dan keikhlasan Hajar. Dan tanya soal nomor 10. Apa hikmah yang dapat kalian ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Sebutkan. 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keberanian menegakkan kebenaran, keikhlasan dalam berkorban, pentingnya akidah yang lurus, dan terakhir kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.